Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Khafidina sallallahu iyyakum, kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surah Al-Mutaffifin, dan saat ini kita masuk ke ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali yang terjemahannya sekali-kali jangan seperti itu, yakni jangan melakukan at-tatfif, ya. Jangan melakukan kecurangan pada timbangan atau takaran. Wa hadha syamilun likulli fajirin min anwa'il kafarati al-munafiqin wal fasiqin. Ya, la fi sijjin. Dan ini mencakup semua bentuk kekufuran, ya. Jadi kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, ya. Sekali-kali tidak atau jangan begitu, sesungguhnya catatan amalan orang-orang fajir, ya, dan fajir itu mencakup seluruh bentuk kekufuran, bentuk kemunafikan dan bentuk kefasikan, ya. Inna kitabal fujjar, ya, catatan amalan al-fujjar itu fajir, pelaku kejahatan, itu mencakup semua bentuk kekufuran, kemunafikan dan kefasikan. Lafi sijjin, ya, betul-betul berada pada sijjin. Thumma fassara dzalika biqaulihi, kemudian Allah menafsirkan kata as-sijjin itu dengan firman-Nya, wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apakah sijjin itu? Tahukah kamu apa sijjin itu? Kata Allah, kitabun marqum, ya, kitab yang di situ terjemahnya tertulis, ya. Marqum itu sebenarnya di sini kitabun marqum, kitab yang berisi catatan, ya, di situ diterjemahkan, ya. Tapi marqum itu sebenarnya dipahat, ya. Jadi kitabun marqum, kitab yang dicatat dengan catatan yang terpahat, maksudnya tidak bisa menghilang. Paham, ya? Ya. Kitab yang ditulis di situ berisi catatan, tapi marqum itu artinya apa? Yang dipahat gitu, kayak prasasti gitu kan? Nah, itu namanya marqum. Ya, terpahat. Situ artinya apa? Kitab yang berisi catatan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ay kitabun madhkurun fihi a'malahumul khabithah, ya, yakni kitab yang disebutkan di dalamnya a'malahumul khabithah, amalan-amalan mereka yang jelek, yang buruk, ya. As-sijjin itu adalah al-mahallud dhiq wad-dhank, tempat yang sempit, ya. Sama ad-dhiq ad-dhank, ya, tempat yang sangat sempit. Sijjin diddu illiyin, sijjin ini lawan dari illiyin, ya. Alladhi huwa mahallu kitabil abrari kama sayati, ya. Illiyin yakni tempat catatan amalannya orang-orang yang berbuat baik, seperti yang akan kita bahas. Waqad qila inna sijjin huwa asfalul ardis sabi'ati ma'wal fujjar, ya. Dalam pendapat yang lain disebutkan bahwasannya sijjin itu adalah tempat terendah pada lapisan ke-7 bumi, ya, pada lapisan bumi yang ke-7, ya. Jadi langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Nah, lapisan yang paling bawah sijjin itu yang lapisan yang paling bawah dari 7 lapis bumi itu yang disebut dengan sijjin.
ma'wal fujjar, tempatnya orang-orang jahat, wa mustaqarrahum fi ma'adihim, dan tempat mereka fi ma'ad. Ma'ad itu tempat kembali, dari kata ada ya'udu, ya. Tempat tempatnya orang-orang jahat, di tempat kembali mereka. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, ya, sebagaimana yang kita pernah sebutkan, wail, ya, wail itu bisa bermakna wadin fi jahannam, ya, sebuah lembah di neraka jahannam, ba'idun qaruhu khabithu ta'muhu, sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian juga wail bisa berarti apa? Kalimat ancaman, ya, kalimat ancaman. Makanya ini yang paling banyak dipakai di terjemahan wail itu diartikan apa? Celakalah, ya, ancaman. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Yauma idzin artinya hari itu, yakni hari kiamat, ya. Untuk siapa? Lil mukadzibin, ya, untuk orang-orang yang tidak percaya dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya. Tidak percaya dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Thumma bayyana al-mukadzibina bi annahum, setelah itu Allah menjelaskan bahwasanya al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan, yang tidak percaya, mereka adalah alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Al-mukadzibin yang dimaksud di sini artinya apa? Orang yang tidak percaya dengan yaumiddin, hari pembalasan. Ya, tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari pembalasan, ya. Ai yaumil jazai. Jadi di situ yaumil jazai, ya, cara bacanya dikasih kasrah karena, ya, berhubungan dengan apa? Biyaumiddini, ya. Itu majrur biyaumiddini ay yaumil jazai. yakni hari pembalasan. Yauma yadinullahu fihi an-nasa bi'amalihim, ya, hari ketika Allah membalas manusia dengan amalan-amalan mereka. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, ya, dan tidak ada yang mendustakannya kecuali siapa? Kecuali orang yang mu'tadin, ya, ala maharimillah, ya, yakni orang-orang yang melampaui batas. Mu'tadin yakni orang, ya, yang melampaui batas ala maharimillah, terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Muta'addim minal halali ilal haram, ya, melampaui batas, ya, terhadap halal dan haram, ya. Athim ya, artinya katsirul itsm, banyak sekali dosanya. Taib, di sini disebut apa? Mu'tadin athim, ya. Itu sebagian menerjemahkan apa? Orang yang berdosa, ya. Kemudian sebagian ulama membedakan apa perbedaannya mu'tad dengan athim, ya. Maka sebagian menjelaskan bahwasanya mu'tadin, mu'tad itu artinya orang yang berdosa dengan perbuatannya. Seperti apa? Mencuri, apalagi berzina, ya. Athim orang berdosa dengan perkataannya, ya. Sebagian membedakan seperti itu, ya. Sebagian mengatakan sama saja karena biasa bahasa Arab diulang-ulang. Wallahu a'lam. Ya, mu'tadin athim. Yang jelasnya maknanya sama-sama orang berdosa. Ai katsirul itsmi, ya, banyak dosanya. Al-itsm artinya dosa. Fa hadzal ladzi yahmiluhu udwanuhu 'ala at-takdzibi, ya, yaitu orang-orang yang permusuhannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat dia apa? Menjadi mendustakan, tidak percaya dengan agama.
Ya. Wa yujibu lahu kibruhu raddal haqqi. Ya. Dan kesombongannya membuat dia menolak kebenaran. Ya. Gara-gara kesombongannya, gara-gara permusuhannya, sehingga dia menolak apa? Kebenaran. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Ya, sehingga karena permusuhannya tersebut, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka akan berkata apa? Asatirul awwalin, itu cuma dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Baik. Kisahnya begini. Ya, supaya lebih terang, lebih jelas. Jadi seorang yang bernama Akhnas bin Shuraih, ya, salah satu pembesar Quraisy waktu itu. Kemudian dia masuk Islam, ya. Tapi dulu dia musuh bebuyutannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Jahal dengan Abu Lahab. Nah, ini 3 orang, ya, Shuraih, Abu Jahal, Abu Lahab, itu suka datang malam hari ke tempatnya Rasulullah, ke rumahnya Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendengarkan, menikmati bacaan Al-Qur'annya Rasulullah kalau sholat malam. Kemudian apa? Kalau aku ketemu, ada aku di sini. Akhirnya mereka pergi. Enggak, saya cuma mau cari-cari saja kesalahannya. Ya, sebenarnya apa? Sebenarnya dia benarkan itu. Ya. Ada juga kisah begitu, ya. Ada ikhwan kita dulu, ya, suka tahzir gitu. tahzir. Akhirnya dibilang apa? Musyari Rashid itu ahlul bid'ah. Tidak boleh didengar bacaan Qur'annya. Suatu ketika didapati dia mendengar apa? Musyari Rashid itu, ngajinya Musyari Rashid. Didapat sama temannya, katanya ahli bid'ah, tidak boleh dengar. Dia bilang, enggak, saya cuma cari-cari kesalahannya ini, salah tajwidnya katanya. Insyaallah sama, ya. Iya. Nah, jadi Akhnas bin Shuraih pernah ketemu dengan Abu Lahab. Ditanya, "Ya Abul Hakam." Nah, namanya Abu Hakam, ya. Abu Lahab itu gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada dia, ya. Dia bilang, "Ya Abul Hakam, la ahadu yasma'una." Ya, sekarang ini tidak ada lagi yang mendengarkan kita. Kita coba berdua ini. Uridu su'alak, saya mau tanya sama kamu. Ya. Dia bilang, "A Muhammadun shadiqun aw kadhib?" Saya mau tanya sama kamu. Coba kita berdua ini, tidak ada lagi yang dengar kita ini. Saya mau kamu jawab dengan sejujur-jujurnya. Ya. Dia bilang, "Apa itu?" Dia bilang, "Menurut kamu, menurut keyakinanmu, Muhammad itu," ini kan orang saling baku tahu, ya, bahwa mereka sering datang curi-curi dengar Rasulullah membaca Al-Quran, ya kan? Paham, ya? Ya, jadi sudah tak kalah baku tahu miki gitu kan. Ya, ditanya, "A Muhammadun shadiqun aw kadhib?" Menurut kamu, Muhammad itu benar atau dusta? Apa kata Abu Lahab? "Wallahi Muhammadun shadiq," kata dia. Demi Allah, Muhammad itu benar. Kemudian diulang, "Wallahi ma kadzaba Muhammadun qattun." Demi Allah, kata Abu Lahab. Ini kata Abu Lahab, Muhammad itu tidak pernah sekalipun berdusta, kata Abu Lahab. Kaget ini Shuraih ini. Kenapa? Karena Shuraih juga meyakini begitu. Ya, dia kenal betul dengan Muhammad, pamannya gitu kan. Omnya hidup satu dengan bapaknya dulu dengan saudaranya. Tapi apa kata Abu Lahab selanjutnya? Bukan Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Ya, kata Abu Jahal, "Kunna nahnu wa ibnu Abdi Manafi natanaza'u syaraf. At'amu fa'at'amna wa a'tau fa'a'tayna wa hamalu fahamalna hatta tasawayna." Kami dengan
Ibnu Abdi Manaf. Jadi sama-sama keturunan Quraisy, ya. Rasulullah masuk dalam keturunan Abdi Manaf, Ibnu Abdi Manaf, ya. Abu Jahal keturunannya siapa? Saudaranya Abdi Manaf. Sama-sama keturunan Quraisy, bapaknya sama. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Qusay bin Kilab, ya kan? Nah, ini jadi kabilah-kabilah Quraisy yang lain, Banu Taim, ya, Taimiyah itu, ya, kayak Abu Bakar dan yang lainnya, ya. Banu Adi itu kan masih satu keturunan semua, ya. Tapi mereka ini sudah tidak menguasai Mekah. Yang menguasai Mekah itu dua keturunan itu saja, Ibnu Abdi Manaf dengan saya lupa Abu Lahab, Abu Jahal itu kakeknya siapa lupa, ya, keturunannya siapa. Jadi itu yang baku ganti-ganti, ya. Setelah ini jadi pemimpin, ini jadi pemimpin, setelahnya itu dari sini lagi, setelahnya itu dari sini lagi, ya. Dia mengatakan apa? Ya, natanaza'u syaraf, kami dulu saling berebutan kehormatan, saling berebut kehormatan gitu, paham kan? Ya. Kalau mereka memberi makan, kami juga beri makan, ya. Kalau mereka memberi, kami juga memberi. Jadi berebut kemuliaan gitu, kedudukan. Sampai kami sama, seimbang gitu. Ya. Qalu minna nabiyyun anna adraka hadza. Sampai kami sama. Tiba-tiba mereka bilang apa? Ya, kelompoknya Abdi Manaf itu bilang apa? Kami punya keturunan nabi. Enggak bisa itu disaingi sama yang di sebelah. Iya kan? Enggak bisa disaingi sama yang di sebelah. Waduh, bagaimana kita bisa dapat nabi ini? Ya. Akhirnya apa katanya? La wallahi lan nusaddiqahu, lan nusaddiqahu abadan. Demi Allah, saya tidak akan pernah membenarkannya selamanya. Saya tidak akan pernah mempercayainya. Padahal tadi dia bilang apa? Ma kadzaba Muhammadun qat. Tidak pernah Muhammad itu berdusta, demi Allah, kata dia. Tapi gara-gara apa? Ya, gara-gara kalah. Gara-gara hasad, cemburu. Ya. Sama-sama kita pernah jadi pemimpin, tiba-tiba ada nabinya, kami tidak bisa punya nabi. Cemburu kan? Cemburu. Sehingga inilah yang menyebabkan mereka menolak kebenaran. Padahal mereka tahu bahwasanya Muhammad tidak pernah berdusta. Ini jawaban jujur dari siapa? Seorang Abu Jahal. Ya. Jadi wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakan Al-Qur'an itu, tidak ada yang tidak percaya sama Al-Qur'an kecuali orang yang melampaui batas, kecuali orang yang memang berdosa, padahal dalam hatinya mereka membenarkan. Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata apa? Ya, ini cuma dongeng-dongeng yang masih ada, ya, dari orang-orang terdahulu. Ai min turrahati al-mutaqaddimina wa akhbaril umami al-ghabirina laysa min indillahi takabburan wa inadan. Ya. Wa qala hadza asatirul awwalin. Mereka berkata ini cuma apa? Dongeng-dongeng saja. Yaitu dongeng-dongeng ya min turhatil mutaqaddimin, dongeng-dongeng yang tidak ada faidahnya, yang diwariskan dari orang-orang terdahulu. Ya. Wa akhbarul umamil ghabirin, ya. Yakni apa cerita-cerita yang tersisa dari orang-orang terdahulu. Dongeng.
Ya, dongeng kan begitu ya, bahasa kita dongeng. Ya, cerita-cerita yang tidak mengandung apa? Manfaat, tidak bisa dipercayai. Ya, kayak maling kundang, sangkuriang, ya, tendang perahu menjadi apa? Gunung kan. Ya, ada manfaatnya tidak? Tidak ada, gitu kan? Ya, maling kundang orang jadi batu gitu, sujud. Ya, apalagi lutung kasarung. Itu dongeng-dongeng. Ya. Jadi dianggap ayat-ayat itu seperti dongeng-dongeng saja. Ya. Wa amma man ansafa wa kana maqsuduhu al-haqqal mubina fa innahu la yukadzibu yaumaddin. Ya. Adapun orang-orang yang adil, ya, memang tujuan mereka adalah kebenaran yang jelas, maka mereka tidak akan mendustakan Al-Qur'an. Mereka pasti percaya. Mereka pasti beriman. Lianna Allah qad aqama alaihi min al-adillatil qati'ah wal barahin as-sati'ah ma yaj'aluhu haqqa al-yaqin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan kepada mereka dalil-dalil yang pasti, bukti-bukti yang nyata. Ya, apalagi ada mukjizat-mukjizat, ya, yang tidak bisa mereka bantah. Muhammad ini adalah apa? Ya, orang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, sehingga tidak bisa dituduh Rasulullah sebagai apa? Sebagai plagiat. Tidak bisa, karena beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya, kenapa bisa mengetahui segala sesuatu seperti ini? Dari mana dia belajar? Ya, sementara paman-pamannya melihat dia dari kecil sampai dewasa, dilihat pertumbuhannya. Ya. Kenapa dia bisa mengetahui semua ini? Ya, sesuatu yang yu'jizuna, yakni membuat kami tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itu namanya mukjizat, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, Allah sudah menegakkan kepada mereka dalil-dalil yang jelas, ya, yang tidak terbantahkan, ya, bukti-bukti yang jelas, ma yaj'aluhu haqqal yaqin, yang membuat orang-orang beriman, ya, betul-betul yakin, ya. Wasara liqulubihim mithla asy-syamsi lil absar, ya, bagi hati mereka dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an, wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW seperti matahari bagi mata. Ya, bagaimana tuh mata kalau lihat matahari? Jelas terang benderang. Ya, bi khilafi man rana ala qalbihi kasbuhu wa ghattahu ma'asihi fa innahu mahjubun 'anil haqq. Ya, berbeda dengan orang-orang yang di dalam hatinya sudah tertutupi oleh noda-noda hitam, ya, dan kemaksiatan mereka, ya, atau kemaksiatannya menutupi hatinya, ya, sehingga dia apa? Mahjubun 'anil haq, sehingga dia terhijabi, terhalangi dari kebenaran karena maksiat, ya, karena apa? Maksiat, ya. Ini sama, jadi semua begitu, ikhwan, ya. Semua seperti itu, ya. Sama dengan Fir'aun, dia tahu betul ini Musa, benar ini Musa. Ya, makanya Musa enak saja dia bantah Fir'aun, karena dia tahu Fir'aun ini tahu sebenarnya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya. Mereka berusaha untuk membantah kebenaran itu, padahal apa? Hati mereka yakin ini benar ini. Tapi kenapa dia bantah kebenaran? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Ini anak-anak baru datang ini belajar, ya, mau ngajarin kita gitu. Nah, kalau sudah lari semua, jamaahnya ketakutan dia, akhirnya banyak berdusta. Nah, apalagi yang viral kemarin baru-baru Idrus Ramli, ya, yang viral ini. Ya.
Yang bilang Tuhannya Wahabi itu seperti anak muda. Nah, yang tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter, tidak punya jenggot. Sama dengan Tuhannya Yahudi. Ya, Wahabi sembunyi itu, tapi ada dalam buku-bukunya. Luar biasa memang. Ya, dari dulu memang Idrus Ramli itu suka bohong, ikhwan. Suka bohong. Pendusta. Semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Iya. Namanya pintar orangnya, pintar ngeles, pintar bohong. Ya, sebenarnya dia tahu dia. Tapi karena kesombongan, ya, kezaliman, dan masya Allah ikhwan, adakah yang lebih zalim dari orang-orang ini sekarang? Tokoh-tokoh kesesatan, ada yang lebih zalim dari itu? Antum lihat coba, antum lihat orang-orang mau belajar agama datang kepada mereka supaya didekatkan kepada Allah, untuk mengenal Allah. Mereka didatangi. Tapi justru mereka apa? Menyesatkan umat. Orang-orang yang datang dengan sepenuh ketulusan, dengan hati yang terbuka, mau menerima kebenaran, ya, tapi yang mereka berikan adalah kesesatan. Zalim enggak? Zalim luar biasa. Hanya karena apa? Hanya karena hawa nafsunya. Ya. Apakah mereka tidak tahu? Tahu mereka. Dalil-dalilnya tahu mereka. Cuma kalau saya ini mengakui kesalahan, waduh, iya kan, bisa berabe. Ya. Saya kalau kalau pindah ke Salafi misalnya, gitu kan, saya kan tidak bisa langsung jadi ustadz, ya enggak. Sementara mereka mengaku kita ini nanti bisa makan. Idrus Ramli pernah bilang begitu enggak? Ya, kita ini bisa dapat uang kalau isi tahlilan, gitu kan? Isi maulidan, ya, pergi dikasih beras pulang. Katanya kalau Wahabi sudah ada 20 juta per bulan, gitu. Ya, nggak tahu dari mana sih. Ya, kayak pendusta. Tapi tahu. Mereka tahu itu salah, ya. Tapi sengaja dibuat apa? Dibantah, meyakinkan diri mereka sendiri bahwasanya yang saya bawa ini benar, ini salah ini. Padahal mereka tahu mereka salah. Itu sudah dari dulu seperti itu. Allah sudah bongkar, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka berusaha membantah padahal hatinya yakin, ya, yang dibawa Nabi Musa ini benar, yang dibawa Muhammad itu benar itu. Tapi karena kezaliman dan kesombongan mereka, ya, mereka terus berusaha apa? Membantah. Ya. Ya, kan saya kira kebanyakan kita juga begitu ya. Sebelum betul-betul mantap mengikuti kajian-kajian sunnah, ya kan? Sebagian besar kita, saya juga seperti itu dulu. Ya. Saya dulu ikhwan, kalau ada salafi, ya, saya pukul. Ya, dulu saya di sebuah pesantren, ya, di Makassar, itu banyak teman-teman saya yang belajar ke Baji Rupah. Kalau pulang saya pukul itu. Ini semua ini salafi antek Yahudi. Saya pukul. Ya, sampai seorang pembina saya, ya, ketemu sama saya. Antum mungkin kenal, namanya Supriyadi di Sudiang. Ya. Cerita sama saya begini. Benar juga sih, tapi salafi, gitu kan. Iya, benar juga sih. Tapi ustadz saya tidak bilang begitu masalahnya. Kenapa ustadz saya juga belajar, ustadz saya juga, ya, ke Madinah, ustadz saya juga begini, tapi kenapa tidak aku cocok sama itu? Ya, begitu. Berusaha mencari pembenaran. Makanya kenapa ustadz kita, ya, kalau ustadz mereka yang seperti ini tidak terkenal, sudah tidak usah dilawan debat. Karena begitu. Yang dicari bukan kebenaran, tapi apa? Pembenaran. Didebati seperti apapun tidak bakal balik itu. Yang ada apa? Yang ada dia akan menggunakan kebodohan orang-orang awam untuk menipu mereka. Itu yang banyak terjadi. Ya.
Antum lihat kan debat-debatnya Idrus Ramli dengan ustadz-ustadz kita itu kan masya Allah itu. Kita lihat dari sisi pendalilan, ya, aqwal ulama ini nggak ada apa-apanya Idrus Ramli itu. Ya. Tapi media setelah itu media digunakan untuk apa? Untuk memutarbalikkan fakta. Ya. Masa ini kita tradisi kita dikasih begini? Ya kayak begitu nah. Akhirnya apa? Mereka semakin, padahal kalau dilihat ya Allah kentara sekali tidak tahunya itu. Kedangkalan ilmunya sangat nyata. Iya kan? Sangat nyata. Coba antum perhatikan. Lain yang dibilang, lain juga yang dia bantah. Nanti setelah keluar dia bilang apa? Salafi tidak berkutik. Coba lihat di YouTube itu, Salafi bungkam. Iya kan? Banyak begitu, ya. Pengajar Masjid Nabawi dibungkam oleh pendekar Aswaji Irusami. Apanya dibungkam? Enggak bisa jawab kok dibungkam gimana sih? Ya enggak? Nah, ini ikhwan, ya. Kita pernah seperti itu. Ya. Sehingga penjelasan ini tidak sulit bagi kita. Tidak sulit untuk kita pahami. Walihada juziya ala dzalika bi an hujiba anillah. Oleh karenanya mereka dibalas dengan apa? Dihijabi dari Allah, ya. Dihalangi dari Allah. Kama hujiba qalbuhu fid dunya an ayatihi. Sebagaimana hatinya dihalangi, ya, ketika di dunia hatinya dihalangi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhir dihalangi, tidak bisa lihat Allah. Ya. Thumma innahum ma'a hadhihi al-'uqubati al-balighati lasalul jahim. Kemudian dengan hukuman yang sangat besar ini mereka, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Thumma yuqalu lahum taubikhan wa taqri'an, ya. Kemudian mereka dihina, ya, dihinakan dengan firman Allah, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ketika mereka sudah dilemparkan ke dalam neraka, ya, maka Allah berkata apa? Inilah yang dulu kalian tidak percaya. Yaitu apa? Yakni orang-orang jahat akan dibangkitkan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Itu yang mereka tidak percaya dulu. Nah sekarang ini, ya, ini rasakan minyak. Itu dulu yang kau tidak percaya toh. Sakit tidak begitu ikhwan? Ya sakit, ya kan? Nah. Seperti ada orang, ya, misalnya anaknya disuruh belajar. Ini kesalahan orang tua ini, ya. Belajar kok nak, belajar kok baik-baik. Nanti mau ujian itu, anaknya main-main. Ya, akhirnya setelah ujian apa? Nilainya jelek. Orang tuanya bilang apa? Aku bilang memang kok belajar kok. Sakit hati enggak? Sakit hati anaknya. Akhirnya anaknya jadi antipati, tanpa tidak mau dinasihati. Ya. Coba dibilang lain kali belajar kidina pelajaran ini. Coba lihat, bedakan ikhwan. Kalau ada orang kasih begitu anaknya, ya, lain kali belajar ya. Ya, aku bilang memang belajar kok dong mentong ini. Sudah tidak tenang hatinya anaknya di rumah. Sama dengan ini. Ini itu siksaan, bentuk siksaan. Ya. Ketika mereka dilempar ke dalam neraka dibilang apa? Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini dulu yang kau tidak percaya, ya, masuk kok. Siksaan. Jadi dikasih masuk neraka siksaan, dibilangi begitu juga siksaan. Akhirnya dia menyesal, ya Allah. Anu to ngeje. Ternyata betul ini. Akhirnya menyesal dengan penuh penyesalan. Ya, fa dzakara lahum thalathatu anwa'i minal adab. Ya, di dalam ayat-ayat ini disebutkan ada 3 siksaan. Siksaan yang pertama adzabul jahim. Ya. Siksaan yang pertama adalah dilemparkan ke dalam neraka al-jahim. Siksaan neraka itu sendiri. Yang kedua adzabut taubikhi wal laum. Ya.
Siksaan celaan yang berupa apa? Celaan, dibilang-bilangi, ya, dikata-katai, ini siksaan juga, ya. Wa adzabil hijabi min rabbil alamin, siksaan yang ketiga, dihijab, tidak diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini siksaan juga. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, ini tidak dijelaskan dalam penjelasan ini ya. Jadi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini ada 3 bacaan yang diriwayatkan. Kalla, diam, kalla, bal, ya, kalla bal, diam, kalla bal, diam, rana ala qulubihim maka kanu yaksibun, ya, dan ini yang ada di mushaf kita. Kemudian bacaan yang kedua, kalla bal rana ala qulubihim, kalla bal rana langsung, ya. Bacaan ketiga, kalla barrana. Semuanya pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah diingkari kalau ada yang baca begitu, ya. Ya, tapi kalau dia baca dengan ilmu, kalau salah baca kasih tahu. Ya, di situ karena kalabal, kemudian di atasnya ada huruf sin kecil, artinya saktah, diam sebentar di situ. Kalabal rana ala qulubihim, boleh. Pernah dibaca Rasulullah seperti itu. Pernah juga kalabal rana langsung, ya. Pernah juga kalabarrana, ya, sebagaimana bacaan biasa, ya, tasydid di depannya menghilangkan huruf yang disukun yang di sebelumnya, ya. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya, dalam hati mereka ditutupi oleh titik-titik hitam, noda-noda hitam karena perbuatan mereka sendiri. Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza adnaba dhanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi fa idza taba minha, ya, suqila qalbuhu wa in zada zadat, fadzalika qaulullah kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdosa dengan satu dosa, maka diletakkan satu titik hitam, nuqtah. Nuqtah itu ada yang namanya nuqtah. Nuqtah itu titik, nuqtah lebih kecil lagi pakai ta. Kalau nuqtah pakai to, kalau nuqtah pakai ta, ya, itu titik yang lebih kecil lagi, ya. Jadi setiap seorang hamba berdosa maka di hatinya dikasih satu titik kecil, titik hitam kecil, ya. Kalau dia taubat maka dihapuskan itu. Tapi kalau dia tambah dosanya maka semakin ditambah juga titik-titiknya sampai titik itu memenuhi hatinya, ya. Ya, kata Rasulullah, itulah firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sudah masuk Isya 5 menit. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun, ya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya pada hari itu mereka dihalangi dari Allah, ya, mereka dihalangi dari Allah. Ya. Sebagian ulama berkata para ulama berkata ini adalah salah satu dalil bahwasannya nanti di akhiratnya orang-orang beriman akan melihat Allah, ya. Orang-orang beriman akan melihat Allah. Dan itu adalah kenikmatan tertinggi nanti di surga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahumul husna wa ziyadah. Mereka akan diberikan al-husna, yakni surga, wa ziyadah, dan tambahan. Yaitu apa? An-nadharu ila wajhi ar-rabb, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Semoga kita semua mendapatkan kenikmatan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, wujuhu yawma idzin
nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, pada waktu itu wajah itu berseri-seri, cerah. Ya. Kenapa cerah wajahnya orang di surga? Karena yang dia lihat kenikmatan semua. Ya. Sama kalau orang apa? Orang pengantin baru. Ya. Kalau istrinya ternyata sesuai dengan keinginannya, cantik bodinya, ya kan, servisnya mantap, ya bahagia betul. Ya, kemanapun senyum itu. Datang ke masjid, insyaallah, gitu kan. Berseri-seri. Kenapa? Karena dia bahagia. Bagaimana nanti di surga? Kalau tidak ada yang dia lihat kecuali kenikmatan. Kemudian diperlihatkan wajah Allah, bercahaya mukanya. Ya. Nah, ini salah satu dalil bahwasannya akan dilihat nanti wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, mau saya tambahkan? Dibilang apa lagi ya Allah? Mau ditambah apa lagi? Ini sudah dikasih kita, ini sudah dibebaskan kita dari neraka, dikasih masuk dalam surga. Apa lagi? Kenikmatan apa lagi? Fayakshifullahu wajhahu. Kemudian Allah menyingkap wajahnya. Para ulama menyebutkan bahwasannya melihat Allah nanti ketemu dengan Allah itu 2 kali. Ya, ketemu dengan Allah itu 2 kali. Ya, jadi nanti di akhirat di padang mahsyar, ya, semua orang akan disuruh mengikuti Tuhan-Tuhan mereka. Orang Buddha ikuti Tuhannya, orang Hindu ikuti Tuhannya, orang Kristen ikuti Tuhannya. Iya kan? Nanti kebingungan orang Kristen karena Tuhannya ada di barisan kaum mukminin itu. Maka siapa yang diikuti? Itu patung-patung itu. Yang kalau di Amerika warna putih, kalau di Brazil warna hitam, yang di patung-patung gitu kan? Enggak. Yang di Amerika lurus rambutnya panjang, Yesusnya yang di Brazil apa? Hitam geriting kan gitu. Beda-beda. Ya, di Indonesia ini ikut Amerika kayaknya, bule. Ya. Kemudian orang-orang Islam, ya, mengikuti Allah. Di situ mereka pertama kali berjumpa dengan Allah. Ya, tapi para ulama mengatakan laisat nadratun na'im, bukan pandangan yang nikmat. Karena yang pandangan yang nikmat nanti itu di surga. Ya, ketika itu mereka disuruh bersujud kepada Allah dan mereka semua sujud kecuali orang-orang munafik. Ada juga orang munafik di situ. Ya, kan orang munafik ngaku muslim juga, ada juga di situ. Ya, tapi mereka disuruh sujud tidak bisa sujud. Ya, apa kata Allah dalam surah Al-Qalam? Coba siapa yang hafal? Ya, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Ya, pada hari itu disingkaplah betis, wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Ya, sebagian mengatakan saq, betis di sini betisnya Allah. Jadi nanti bukan melihat wajahnya Allah ketika pandangan pertama. Ya, pada saat itu disuruh sujud orang-orang beriman. Ya, yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Maka orang-orang beriman semua sujud, orang munafik tidak bisa sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata mereka itu melotot melotot ketakutan. Ya, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu di dunia mereka diajak salat, diajak sujud tapi tidak mau sujud. Wa hum salimun, padahal mereka sehat. Dipanggil ke masjid tidak mau datang ke masjid. Tidak mau salat. Nanti di akhirat begitu tuh. Waliyadu billah. Baik. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.